Pertama, saya memang ingin mengangkat harkat dan martabat perempuan. Karena perempuan di Indonesia itu belum setara dengan laki-laki. Nah, ini yang saya dari kementerian itu, saya kepinginnya perempuan itu jangan sampai jadi korban budaya. Karena budaya kita itu banyak nggak kondusif. Nggak kondusif itu karena budaya patriarki itu, Pak. Menganggap laki-laki itu hebat, laki-laki lebih unggul, apa-apa laki-laki. Termasuk saya juga korban budaya. Tadinya masyarakatnya judi, Pak. Perempuan-perempuan judi. Terus kalau nggak judi dia main kutu. Saya kepinginnya perempuan itu setara dengan laki-laki. Jadi itu yang belum selesai ya, Ibu? Sekarang memang ada perubahan dari pengarus utamaan gender. Memang banyak sudah perempuan yang menjabat. Tapi dibanding dengan laki-laki, masih jauh banget, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak semangat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih kita balik lagi ke Jakarta nih, harus semangat nih. Kita kepengen hari ini membahas Dapil 1 dengan salah satu calegnya. Dan Dapil 1 ini selalu menarik karena Dapil 1 ini dihuni rasanya paling banyak penduduk Jakarta begitu ya. Dan hari ini saya kehadiran, ini senior kita nih ya, ada Ibu Yati Mariati. Ibu Yati, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Bu Yati, makasih sudah hadir ya. Sama-sama, Pak. Bu Yati benar kan di Dapil 1 ya? Di Dapil 1, Jakarta Timur, DKI 1 ya, DKI 1 Jakarta Timur. Jadi kalau ngomongin dapil di Jakarta 1, 2, 3 sebenarnya nggak ada yang nggak berat, Bu ya. Semua itu dapil yang seru. Seru, ya benar. Seru ya. Jadi makanya hari ini nih saya kalau ke Jakarta tuh ya seneng lah karena kita bisa belajar gitu ya dari teman-teman yang hadir di Dapil 1. Hari ini kita sebenarnya menghadirkan Bu Yati ini salah satu senior yang nggak kaleng-kaleng. Beliau ini punya segudang aktivitas sejak mungkin ya bertahun-tahun ya, aktif di mana-mana. Kemudian akhirnya beliau pada 2023 atau 2024 kali ini akan berjuang mencoba untuk meyakinkan masyarakat di Dapil 1, yaitu tepatnya tuh di Jakarta Timur. Jakarta Timur ya, betul. Jakarta Timur satu titik aja itu satu dapil, Bu. Itu menggambarkan besarnya ya, Bu. Dan 10 kecamatan. 10 kecamatan. Ya, terdiri dari berapa puluh ribu ya masyarakatnya. Iya. Lebih dari 60.000 itu. Iya. Sebenarnya dapil yang berat, Pak, katanya. Iya. Oh, Bu, sekarang sebelum kita ngobrol soal dapil, Bu, sekarang coba tentu sebagian kami sudah meriset Ibu, tetapi masyarakat yang menyaksikan kan mungkin ada beberapa belum tahu. Bu Yati cerita, Bu, Ibu ini siapa, profilnya gimana, dan mungkin publik ingin kenal lebih jauh. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Iman. Jadi sebenarnya saya itu awalnya guru. Saya guru SMA, guru SMA 3. Jadi pada saat SMA 3 Palembang. Palembang. Pak. Ini Wong Kito nih. Wong Kito, ya, SMA 3 Palembang. Pada saat itu saya kuliah, sistemnya paket, Pak. Jadi kalau tidak lulus satu pelajaran harus ngambil tahun depannya lagi. Karena kosong, saya jadi guru. Nah, termasuk murid saya itu ada ketua KPK yang sekarang Firly Bahuri, Pak Firly, ada gubernur Sumatera, orang-orang yang sudah jadi semua, Pak. Gubernur Sumatera Selatan, ada juga Dirjen Bea Cukai, itu murid-murid saya. Berarti saya udah tua kali. Tapi pelajarannya juga banyak pejabat kita orang Palembang, Bu. Ya, betul. Di banyak lembaga. Di banyak lembaga, ya. Alhamdulillah orang Palembang itu terangkat ya. Communication skill-nya biasanya bagus. Betul. Insya Allah ya. Jadi setelah saya lulus SMA, saya guru SMA, lulus jadi S1, kemudian suami saya dipindahkan ke Jakarta. Ke Jakarta saya ikut suami ya. Di TVRI ya, Bu? Ikut suami di TVRI. Wah, ini suaminya beliau berarti senior saya di TVRI. Iya, dia penyiar TV, terus diangkat kepala bina program TVRI saat itu. Jadi salah satu pejabat lah. Dan saat itu juga para pejabat zaman itu kan kerjasama sama RRI kan, TVRI, RRI. Saya diminta juga aktif di Dharma Wanita. Saya sempat wakil ketua. Jadi sambil
kerja sambil dosen sambil jadi aktif di Dharma Wanita itu. Ya banyaklah pengalaman. Setelah itu saya di Sahid saya sempat disekolahkan. Dosen Usahid saya disekolahkan S2. Ambil di IPB. Selesai di S2 diminta ke KLH. Kementerian Lingkungan Hidup. Zaman itu menterinya Nabil Makarim. Saya di penambangan tanpa izin. Menjadi apa tuh Bu saat itu? Tenaga ahli atau? Tenaga ahli di sana. Di Deputi Pencemaran Non Institusi. Di stafnya di situ saya. Setelah itu saya karena kebenaran dianggap pinter kali ya. Suruh lanjut S3. Suruh lanjut S3. Dalam perjalanan S3 saya ketemu Bu Mutia di pesta. Pada saat itu ya orang BIN ngawinkan anaknya satu meja. Kebenaran saya mau ditaruh di wilayah tengah. Anak saya baru mau kuliah, ya nggak mungkin saya bolak-balik Balikpapan. Ini Bu Mutia Hatta ya? Mutia Hatta ya. Bu Mutia waktu itu. Sekarang ada pejabat Mutia Hafid Bu. Ketua Komisi Sati. Ini Mutia Hatta. Ya, Mutia Hatta. Iya, silakan. Ya, Mutia Hatta. Lalu saya diminta lintas menteri. Kerjalah saya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Di situ saya di Deputi Polsoskum di Asdep Sosial Budaya dan Lingkungan. Masih ada lingkungannya, Pak. Oh, ada benang merahnya di lingkungan itu. Ada benang lingkungannya itu. Dan kebenaran saya memang senang ngurusin budaya. Saya juga di LSBSS, Pak, Lembaga Seni Budaya Sumatera Selatan. Saya wakil ketua dari Helmi Yahya. Ketuanya Helmi Yahya, saya sekretarisnya. Iya, jadi memang ngurusin budaya pada saat itu semua salon apa-apa yang adat-adat Palembang masuk di bawah kita. Beliau di caleg PSI juga. Iya. Dalam perjalanan itu ya sempat saya ketua Serikandi Sriwijaya. Membawahi 5 provinsi, besar lagi. Itu apa Bu? Sumbaksel? Sumbaksel. Sumbaksel ya, bahasanya ya 5 provinsi. Jadi ketua Serikandi Sriwijaya, Sumbaksel. Jadi membawahi 5 provinsi termasuk Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, masuk di situ semua 5 provinsi itu. Nah, selama saya jadi dosen di Ubara tuh Universitas Bayangkara. Bayangkara Jaya. Saya juga sempat diminta jadi wakil ketua MP3I. Organisasi lagi. Wah, nggak apa-apa Bu, wakil banyak. ketua MP3I, Masyarakat Peduli Pemukiman. Terus saya juga sempat menjadi pokoknya ketua-ketua terus. Terakhir saya di Perempuan Melawan Korupsi. Sebenarnya baru sih umurnya, baru 22 Desember tahun 2023. Masih fresh. 22 baru 1 tahun. Iya, baru 1 tahun. Jadi belum kelihatan apa yang saya kerjakan. Iya. Jadi kalau Ibu nih teman-teman mikir apalagi itu bukan karena nggak ada lagi, cuman karena kebanyakan jadi bingung mana yang harus kasih tahu kepada masyarakat ya Bu. Kalau kita kan apalagi emang karena nggak ada gitu. Alhamdulillah saya seumur saya kerja, jadi saya jadi ASN 38 tahun, saya tidak pernah bikin lamaran kerja, Pak. Nyambung terus ya Bu. Jadi saya selalu diminta, baru lulus S1 baru pindah, kebenaran saya ikut KAFIU. KAFIU 1 itu jadi konferensi insurance Asia Tenggara. Baru lulus berapa bulan. Di situ saya kenal sama waktu itu ada BT Tobing, ada siapalah pejabat-pejabat Pertamina, Stanford. Dimintalah saya ketemu Habibie. Habibie sempat nanya saya, "You di mana?" Saya bilang, "Saya dosen." "You bantu saya," gitu. Saya di IT awalnya, Institut Teknologi Indonesia. Itu yang bangun Pak Habibie. Pak Habibie. Yeah. Saya di situ langsung jadi kepala sekretariat. Saya jadi itu nggak pakai lamaran juga, langsung masuk. Kamu datang sini. Waktu di Usahid juga saya langsung aja. Jadi jangan-jangan saya kalau disuruh bikin lamaran nggak bisa. Karena belum pernah. Nggak punya pengalaman. Sama kerjanya ya gitu-gitu aja terus. Ketemu diminta. Nih buat anak-anak muda nih Bu, sorry saya potong. Yang Ibu petik dari pengalaman Ibu tuh gimana tuh caranya atau tipsnya bisa kerja tanpa melamar?
Itu apa ya Bu? Mungkin biar anak-anak muda ini juga tahu, oh ternyata ya bisa ngikutin cara-cara Ibu. Ya, Apa ya kira-kira Bu? saya kira komunikasi saya. Komunikasi Komunikasi satu penting ya? dan jujur. Jujur ini saya dapatkan setelah saya menjalani, saya dapatkan pada saat saya disekolahkan. Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, saya disekolahkan ke Korea. Pada saat itu ya ada beberapa pejabat kita ketangkep gitu zamannya SBY. Saya tanya sama Prof di sana, kenapa Korea ini kok cepat bangkit? Padahal kita sama-sama resesi tahun 97. Ternyata jawabannya saya pikir dia nyeritakan mau panjang lebar segala macam. Ternyata satu kata dia bilang jujur. Saya tanya, why Prof? Kenapa jujur? Hanya satu kata jujur. Dengan jujur orang takut sama Tuhan. Dengan jujur orang akan disiplin. Dengan jujur orang punya tanggung jawab penuh. Dan macam-macam dari satu kata jujur itu. Akhirnya saya kembalikan ke Islam. Oh, Islam itu jujur itu utama. Amanah. Dan bersih itu juga Islam. Bersih itu sebagian daripada iman. Iya. Kenapa Korea bisa melakukan yang bukan orang Islam? Itu jadi pikiran saya. Saya selama saya organisasi, saya selalu menekankan bersih. Karena apa? Orang Korea itu yang bukan Muslim, dia menerapkan Islamik, sangat Islamik daripada orang Islam. Ya kalau di kita cuma di Bali yang bersih Pak. Sampai rumah-rumah tanah itu ya dia di Bali. Itu saya kira Pak pengalaman saya. Tuh teman-teman nih yang menyaksikan ya, apalagi teman-teman Gen Z, Gen Y atau millennials ya. Jadi kemampuan untuk berkomunikasi itu penting ya Bu ya. Penting, Public sangat speaking, penting. communication skills tuh itu mungkin soft skill tapi itu sebenarnya kunci ya Bu ya. Ya. Dan network mungkin Bu ya. Apa? Network ya. Network jejaring kerja. Saya itu suatu kelebihan saya Pak, bisa bermitra kemana-mana. Karena itu saya selalu mendapat jabatan. Seperti di Ubara saya menjabat Kepala Pengabdian Masyarakat dan Penelitian itu. Jadi kalau ya ada yang nggak percaya diri gitu ya, justru harus dilatih ya Bu harus ya? Dilatih ya. Harus kita bagaimana caranya kita ketemu orang itu. Selalu ketemu dan selalu nyambung seperti kita tadi ngobrol di dalam cepat nyambung. Cepat nyambung masalah IKN, masalah apa. Nyambungnya kita itu harus banyak baca, Pak. Kita ngikuti perkembangan. Kalau gitu kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik karena nggak banyak mengetahui. Jadi membaca itu penting. Oke, Bu, terima kasih sudah menyampaikan siapa Ibu dan mudah-mudahan teman-teman sudah bisa mulai tertarik bahwa sekarang kita berhadapan dengan politisi perempuan gitu ya. Bu, Ibu saya pengen tahu, Ibu ini pertama kali berpolitik atau sebenarnya sudah lama bergabung di P3? Mungkin Enggak, saya awam. baru pertama kali. Oh, ini pertama kali ya Bu? Setelah saya pensiun lagi. Ada yang datang dari P3. Minta saya mengisi kuota 20%. 30% itu. Ibu kenapa akhirnya mengiyakan tawaran itu atau ajakan atau undangan itu? Pertama, saya memang ingin mengangkat harkat dan martabat perempuan. Karena perempuan di Indonesia itu belum setara dengan laki-laki. Nah ini yang saya, dari kementerian itu, saya kepinginnya perempuan itu jangan sampai jadi korban budaya. Karena budaya kita itu banyak nggak kondusif. Nggak kondusif itu karena budaya patriarki itu Pak. Menganggap laki-laki itu hebat, laki-laki lebih unggul. Apa-apa laki-laki, termasuk saya juga korban budaya. Oh ya? Ya. Saya taunya ini setelah masuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Seperti apa tuh Bu yang Ibu rasakan? Ya, seperti kita nikah. Suami itu raja. Saya harus melayani mulai bangun tidur sampai dia pulang kantor. Mulai dari menyiapkan sepatunya, air minumnya, sampai baju dalaman. Kalau nggak ditaruh di tempat tidur, dia nggak pakai kaos. Duduk di tempat tidur dia pakai baju kamar. Ya karena rajanya itu Pak, budaya yang sekarang alhamdulillah itu sudah berubah Pak. Mulai terkikis. Budaya kondusif itu. Jadi saya mulai merubah sampai seluruh Indonesia Pak saya. Merubah budaya itu. Sampai Pontianak kemana-mana. Nah itu setelah saya masuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Yang bisa merubah terutama suami saya. Dulu kalau malam-malamnya kita tidur tengah malam dia biasa dilayani. Bikin minuman katanya. Saya bilang, bikin kan ada tangannya, saya juga capek, saya juga kerja. Suami saya sampai bilang, mentang-mentang di Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Jadi Ibu masuk politik tuh ada keresahan yang mau Ibu perjuangkan? Iya, betul.
Karena saya kepingin perempuan itu walaupun tidak sama, tapi setara yang berkeadilan, Pak, antara perempuan dengan laki. Selama ini baru setara tapi tidak adil, apa-apa tidak adil. Karena persepsi setara berkeadilan itu banyak yang nggak paham, Pak. Kalau P3 sendiri Ibu melihatnya seperti apa, Bu? Justru saya baru belajar, Pak, di P3 itu. Saya kepinginnya mengangkat P3 ini partai Islam. Kalau bisa dia masuk 3 besar dari partai di Indonesia. Amin, ya Rabbal Alamin. Jangan hanya Golkar, hanya maaf, saya terus. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Ya, yang justru kan mereka seneng. Yang tertinggi itu adalah PDI Perjuangan, ya kan? PDI Perjuangan. Ada Gerindra, kalau ada bisa dia Golkar, masuk 3 besar lain PDI Perjuangan, ada Islamnya P3. Iya, memang. Ya, ini PR kita semua, Bu, ya. Betul, Justru partai yang berazaskan Islam atau berpemikiran Islam tuh banyak yang justru di papan tengah ya, atau papan bawah malah gitu ya. Ini PR kita semua. Itu juga saya kalau kampanye saya selalu, ibu-ibu di pengajian itu ibu-ibu kan Islam. Kalau sholat gimana? Menghadap Ka'bah, oke. Berapa rakaat, Bu? Kalau sholat 5 waktu? 17. Nah, itulah nama Ka'bah 17. Nah, itu lebih menekankan kepada mereka seperti itu. Oke. Nah, tadi karena Ibu udah cerita tuh, kalau datang berkampanye atau sosialisasi bersama warga masyarakat, Ibu sudah lakukan berarti. Kita ingin tahu, Bu, perspektif Ibu soal Dapil 1 Jakarta Timur. Itu apa yang menarik di sana? Apa yang menjadi tantangan masyarakat di sana? Atau apa yang mereka keluhkan mungkin? Untuk menggambarkan bahwa Ibu memang benar-benar turun ke Dapil. Silakan. Ya. Jadi selama saya sosialisasi, saya pasang baliho, saya banyak juga di medsos ya, IG, di TikTok, segala macam itu. Nah, kunjungan saya selama kampanye banyak yang saya temukan, Pak. Pertama, lingkungan sosial. Seperti ada di suatu daerah di Jakarta Timur itu, gedung besar 5 lantai tidak punya septic tank. Mereka buang tinjanya ke sungai. Itu yang saya agak miris banget, ini saya benahin dulu. Itu lingkungannya. Terus sampah. Terus pemukiman kumuh, Pak. Yang saya kepinginnya dikelola lah. Pemukiman yang baik dan benar, itu bersih lah. Benar itu maksudnya bersih, yang baik dan bersih. Walaupun dia mepet-mepet, tapi paling enggak seperti saya lakukan di Menteng. Waktu saya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu saya bikin penghijauan daerah yang elit dengan elite. Jadi kalau elit itu di depan-depan, rumah-rumah menteri. Kalau elite itu ekonomi sulit. Jadi mereka ekonomi sulit. Saya bikin penghijauan di sana, Pak. Zaman itu saya sama Ibu Silviana Murni. Oh, Bu Silvi, sekarang anggota DPD RI. Ya. Senator katanya. Nah, pada saat itu kalau banjir, Pak, sampai 2 meter. Saya membuat program biopori. Biopori itu 2 jam, yang selama ini 2 hari kalau banjir. Dengan biopori itu, jadi setiap rumah saya terapkan, 1 rumah itu ada 4. 2 di depan, 2 di belakang. Jadi cepat air masuk lagi ke bumi. Bukan airnya ke laut, Pak. Air harus kembali lagi ke bumi karena dia di bumi. Nah, sekarang itu nggak banjir lagi, Pak. Paling 10 menit dia ngambang terus hilang. Itu di Menteng, Pak. Di Kelurahan Menteng. Itu keberhasilan, ya berhasil kita rame-rame lah dengan masyarakat. Tapi bagaimana saya memberi pemahaman pada masyarakat itu, Pak, yang repot. Tadinya masyarakatnya judi, Pak. Perempuan-perempuan judi. Terus kalau nggak judi dia main kutu. Cari kutu. Ya, itu saya beri pemahaman, jadi menghijaukan. Jadi rumah-rumah yang sempit-sempit di lorong itu suruh tanam tanaman dinding segala macam. Jadi walaupun nggak ada space, dia tetap bisa berkebun, bisa tempat bertanam. Dengan misalkan dengan bikin kompos di pot karena nggak punya space, lalu bertanam itu di dinding-dinding dan berhasil. Berhasil. Itu dari lingkungan saya. Itu saya lakukan pada saat saya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Dan sampai sekarang, Pak, masih ada. Ya. Ada lagi, Bu, misalnya mungkin kan ada juga ya masalah-masalah sosial ya, PMKS ya, penyandang masalah kesejahteraan sosial, tunawisma dan seterusnya. Ibu sempat melihat ada kondisi seperti itu di Jakarta Timur? Masih ada? Banyak. Masih banyak ya, Bu? Banyak. Terutama mereka-mereka yang anak-anak remaja putus sekolah itu. Kemiskinan itu karena
Ya, kemiskinan itu terjadi karena kurangnya ini Pak ya, space sosialnya yang nggak ada saya kira. Jadi dia miskin, dengan miskin itu, miskin itu mengarah ke kufur. Akhirnya Iya. mereka bermaksiat. Nah di salah satu Jakarta Timur itu saya temukan rumah maksiat Pak. Yang Hmm. anak kos, ada juga pedagang. Di situ dia melakukan maksiat. Itu juga jadi pemikiran saya yang harus saya benahi lingkungan sosialnya. Selain lingkungan hidup, lingkungan sosial. Lalu juga saya harus mengawal kayaknya Pak, mengawal undang-undang PMKS itu ya. Hmm. Harus dikawal itu. Jadi kerjasama dengan RT, RW, dan yang terkait untuk bagaimana pelaksanaan itu. Saya kira pelaksanaan itu kenapa jadi PR kita dari tahun ke tahun? Karena nggak tuntas, Pak. Hmm. Menurut saya, tapi Iya, nggak iya. tahu ya. Hmm. Kalau menurut pengamatan saya selama ini. Iya, 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 Ya, iya. Oke, Bu. Ini menariknya dapil ini dapil perkotaan gitu ya. ya Jadi betul. tentu masalahnya masalah perkotaan. Tapi sebelum itu mungkin saya masuk, saya mau cerita gini. Salah satu yang khas di Jakarta, apalagi mulai bulan Desember, Januari, Februari adalah banjir, Bu. Ya, betul. Tentu kita paham ada kondisi geologis Jakarta yang tidak sederhana ya, muara dari 13 sungai gitu. Ya, betul. Saya ingin pandangan Ibu dan apa yang mungkin Ibu temukan bersama masyarakat ya soal banjir ini. Bagaimana masyarakat melihat banjir Jakarta? Ada sebagian masyarakat merasa udah apa setiap tahun udah biasa aja. Tapi ada juga setiap tahun yang biasa aja. Tapi saya bilang, pertama sampah, jangan buang sampah di sungai. Karena begitu buang sampah di sungai, dia akan terjadi pemampatan, lalu menimbulkan sedimen. Sedimen itu membuat tanah yang tumbuh, jadi permukaannya akan mengecil. Permukaannya mengecil dan lebarnya mengecil. Tapi kemarin itu waktu ada salah satu gubernur kita Jakarta yang membenahin itu sudah agak baik Ciliwung itu. Ya banyak sekali Pak, dan saya yakin walaupun itu daerah yang suka banjir, tapi minimal bisa dibenahin. Terutama drainase di hulu-hulu ya itu Pak perlu kita benahin. Itu saya kira ya kesadaran kita juga ya. Banyak juga yang ya itu juga punya Tuhan kok, bisa aja buang sampah di laut, di sungai ya apa-apa. Karena itu punya Tuhan, milik Tuhan. Ada juga berpahaman seperti itu. Tapi paling enggak saya sebagai orang lingkungan, saya ingin itu bersih. Sungai bersih, hidup bersih, dan kita juga dengan hablum minallah, hablum minannas itu dengan kebersihan Pak. Masa kita kalah sama Korea? Yang orangnya non-muslim tapi mereka lebih bersih dari kita Pak. Dan ini ya Bu ya, kalau kita hanya menggantungkan pada kemampuan pemerintah, seringkali mungkin tidak paripurna ya. Iya. Yang Ibu sampaikan tadi ya, masyarakat sebenarnya bisa berkontribusi dengan cara tidak membuang sampah sembarangan di sungai, di selokan atau di selokan tertiar. Oke, Bu, sekarang saya mau tanya-tanya lagi Bu. Kalau di Jakarta tuh ada nggak sih isu-isu sebenarnya kok harga mahal, pekerjaan sulit? Masih ada nggak sih masyarakat yang mengeluhkan itu atau nggak ada? Banyak Pak, di mana-mana setiap Banyak. saya datang. Makanya saya bilang pilih P3, harga murah, kerja mudah, dan hidup sejahtera. Saya bilang, iya. Karena kita akan mengangkat P3-nya. Ya banyak yang ngeluh itu, harga mahal memang mahal. Saya pun juga merasakan, ya beras saja mahal banget Pak. Dari 11.000 per liter sekarang jadi 14,5. Nah ini Mama tahu nih. Tahu saya Pak, saya ke pasar walaupun seminggu sekali. Iya. Harga cabai, harga kadang-kadang cabai suka segala melonjak. macam. Oh, harga cabai apalagi udah ratusan Pak. Seperempat itu udah 25.000. Saya yang cabai lombok merah itu. Oke, Bu, misalnya mendapatkan keluhan, mendapatkan masukan dari masyarakat tentang persoalan dan seterusnya. Biasanya kalau lagi kunjungan ke dapil, lagi ngobrol sama masyarakat, apa yang Ibu tawarkan kepada mereka? Saya tidak menjanjikan. Iya. Siapapun presidennya, pilih saya wakil kamu. Karena saya akan ngurusi Jakarta Timur ini. Ngapain milih orang yang tidak ngurusin kita? Dan saya tidak punya, insya Allah kalau saya ini banyak juga yang remaja-remaja itu minta kerjaan. Seperti apa kamu minta kerjaannya? Bu, kalau saya pinginnya ada grup ini bikin pencucian mobil motor. Oke, saya bilang saya catat. Tapi kalau saya duduk di Senayan, kalau kamu nggak milih ibu ya gimana ibu bisa membantu kamu? Kita saling membantu lah.
Karena itu saya selalu mengangkat P3-nya, Pak. Ya, pilih calon-calon dari P3, saya bilang. Karena itu harga murah, kerja mudah, hidup sejahtera. Karena apa? Dengan peningkatan kualitas hidup ya, karena saya selalu bergerak di peningkatan kualitas hidup, terutama perempuan ya. Padahal semua itu. Nah, kalau perempuan, makanya visi saya itu perempuan berkualitas, Indonesia maju sejahtera. Karena ini mengarah ke Indonesia bukan negara berkembang, Indonesia negara maju. Itu ada potensi, Pak. Bisa kita punya potensi untuk menjadi negara maju dengan sumber daya kita yang besar. Kita dibanding Jepang itu sebenarnya kita harus wajib bersyukur. Kita bisa asal kita mengelola dengan baik, asal kesadarannya kita baik semua gitu. Kita sumber daya alam punya. Punya, apapun kita punya. Kita lagi punya bonus demografi. Iya. Kan aneh kalau nggak maju, Bu. Nah, betul. Bonus demografinya saya yang ngurusin, Pak. Iya. Lansia harus sehat, mandiri, produktif, kreatif, inovatif. Jadi lansia itu nggak boleh lese-lesehan, nggak boleh rebahan. Justru harus semangat. Harus semangat, harus berolahraga, harus ngerjakan apa yang dia mampu, misalkan bertanam atau kerja kecil-kecilan, misalkan di laundry atau apa itu yang nggak berat, yang sesuai kemampuan dia. dia. Karena Ibu ngomong kayak gini nih, Bu. Kenapa Ibu di usia yang cukup senior masih bersemangat untuk terjun ke politik, mau membantu masyarakat? Apa motivasi personal Ibu? Ya, saya kepinginnya perempuan itu setara dengan laki-laki. Jadi itu yang belum selesai ya, Ibu? Sekarang memang ada perubahan dari pengarus utamaan gender. Memang banyak sudah perempuan yang menjabat. Tapi dibanding dengan laki-laki, masih jauh banget, Pak. Nah, bagaimana mensetarakan perempuan? Perempuan harus pinter. Perempuan harus punya akses pendidikan yang terbuka, harus kesehatannya terjamin, harus ekonominya terpenuhi, harus dia mengerti melek politik lah, mengerti politik. Karena apa? Banyak yang mengatakan bahwa kita ibu rumah tangga ngapain berpolitik? Loh, saya bilang, Ibu kalau beli cabai siapa yang ngurusin? Kalau nggak berpolitik, karena itu yang ngurusin politik. Menteri Perdagangan, saya bilang. Lalu dia harus melestarikan sosial budaya dan lingkungan. Dia punya waktu untuk mengamankan lingkungan ya, mengamankan, melestarikan segala macam, melestarikan budaya, memelihara lingkungan. Itu aja kewajiban perempuan itu yang bisa kita kerjasamakan, karena perempuan itu bisa menjadi agent bagi yang lainnya. Satu yang bisa pinter, dia bisa membawa 100 orang. Perempuan itu orang hebat, Pak. Perempuan itu perempuan hebat, maaf ya. Oh iya? Ya, perempuan itu perempuan yang hebat dia. Dia sebagai dirinya, sebagai perempuan, sebagai ibu rumah tangga yang sebagai pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya. Dan juga dia bisa berkontribusi dalam pembangunan. Ya, dalam pembangunan. Seperti apa kata Bang Ki-moon itu. Bang Ki-moon sekjennya PBB dulu mengatakan bahwa perempuan itu adalah tiang agama. Peran perempuan itu sangat penting di dalam pembangunan. Oke. Ya. Kalau saya simpulkan tuh, perempuan pertama dia harus kompeten, kedua harus relevan dengan kemajuan zaman ya, Bu. Ya, dia harus belajar. Apalagi kita di IT itu udah 4.0. Iya. Dan keberuntungan kita itu pada saat COVID kita lihat sisi negatifnya, tapi ada sisi positifnya. Ibu rumah tangga dengan tidak sengaja dia belajar komputer, Pak. Iya. Dan sekarang dia harus belajar terus dengan komputer itu. Nggak boleh terhenti. Karena kemajuan IT ini transformasinya cepat sekali. Saya tuh kadang-kadang berpikir, Bu, kalau perempuan ini semakin kompeten, semakin relevan dengan perkembangan zaman, mungkin afirmasi terhadap perempuan lama-lama nggak dibutuhkan tuh. Affirmative action misalnya, kuota 30% di partai politik. Saya rasa itu pelan-pelan dengan sendirinya. Dengan sendirinya pasti terpenuhi. Terpenuhi. Asal jangan ada misalnya kebijakan yang membatasi itu ya, Bu ya. Iya kan, maksudnya ada jabatan tertentu harus laki-laki kan itu juga nggak boleh. Itulah yang kita hilangkan, Pak, budaya seperti itu. Banyak saya sosialisasi ke kementerian-kementerian itu. Kalau ada perbandingan untuk jabatan tertentu, laki perempuan, lakinya dimenangkan. Padahal sebenarnya perempuannya lebih kompeten, lebih penting, lebih kompeten. Walaupun sih sekarang di banyak kementerian juga banyak yang mulai dirjen perempuan tuh lumayan banyak sih, Bu. Banyak. Lumayan banyak. Tapi masih belum setara, Pak. Ya, oke. Ya. Betul, kalau setara belum. Setara belum. Paling enggak kita kalau Korea itu 25 tahun, Pak. 25 tahun ke depan kalau baru bisa setara gitu. Tapi kadang-kadang saya ngelihat
dalam beberapa kasus sebenarnya kita oke juga ya. Misalnya Amerika kayaknya belum pernah punya presiden perempuan. Ya, Kita alhamdulillah pernah punya gitu ya. Jadi kita punya presiden gitu ya bahwa ini pernah terjadi dan tapi saya setuju banyak hal-hal yang masih harus diperbaiki ya untuk kesetaraan. Ya, itulah perempuan itu harus berkualitas, Pak. Oke. Bu, ini kita punya tim komunikasi politik juga yang juga meng-capture daerah Ibu. Mereka punya saran. Sebagian tentu mungkin sudah Ibu lakukan, tetapi apabila dirasa ini cocok ya alhamdulillah gitu ya. Pernah tahu bisa sekedar mengingatkan. Ada teman-teman ini bilang bahwa tingkatkan kegiatan dan publikasi di media massa maupun media sosial. Dan media massa lokal juga dirasa cukup efektif ya karena lebih mikro begitu biasanya isu-isu yang diangkat. Kemudian platformnya selebar mungkin. Media sosial kan misalnya banyak ya, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook dan semuanya kan punya target market yang berbeda ya. Facebook misalnya lebih cocok kepada misalnya milenial ke atas. TikTok lebih sebaliknya ya, mungkin milenial ke bawah. Kalau IG itu menengah ke atas kok. WhatsApp ya, di antara itu juga yang sangat efektif disarankan oleh teman-teman untuk terus Ibu berupaya di Medan Truth. Karena setuju, sudah saya lakukan. Sudah dilakukan ya Bu ya? Karena dapil Ibu tuh luar biasa Bu ya. Iya. Banyak tokoh publik, tokoh politik, artis. Ada menteri juga. Ada menteri juga. Saya baca tuh Dito Aryo Tejo tuh sebesar apa balihonya. Kemarin saya ngikutin Pak Andi itu mengatakan bahwa baliho itu sudah tidak efektif. Ya. Karena sesama partai, ntar kan saya di DPR RI, teman-teman saya pun menurunkan ini saya atau partai lain menurunkan banner atau itu. Mungkin juga efektif ini ya Bu ya, justru bertemu dengan masyarakat secara langsung. Itu sangat efektif. Walaupun saya suka menanya apa kebutuhan mereka. Iya. Kan lebih heart to heart. Ada juga masyarakat yang menanyakan, Bu, mana amplopnya? Saya bilang, saya menghilangkan budaya politik. Dan saya berupaya tidak melakukan uang. Karena apabila saya ada yang mengadukan, ada yang motret-motret mengadukan saya disclaimer. Jadi kalau Ibu mau, inilah saya. Dan apa yang Ibu Ibu butuhkan, catat. Kalau saya duduk kalau sementara ini Ibu butuh apa? Ya macam-macam mereka ada minta sembako, ada minta jilbab, ada apa. Ya saya penuhin. Sebatas itu tidak memberatkan saya. Ya. Saya itu aja Pak, saya nggak pernah pakai uang. Tapi Ibu berkomitmen untuk terus membuka diri, pun misalnya Ibu diberikan amanah, masyarakat akan terus bisa berkomunikasi dengan Ibu? Justru itu saya akan turun terus memantau, mengawal undang-undang yang dilakukan di sana seperti Permen PMKS itu ya, PMKS benar ya, PMKS ya, yang kenapa masih ada pengisian, kenapa masih ada anak jalanan segala macam itu yang akan saya kawal. Karena kan kadang-kadang masyarakat tuh khawatir kalau lagi kampanye seolah dekat dengan masyarakat, begitu udah duduk, wah sulit sekali ditemui, ditelepon nggak dibales dan seterusnya. Itu Ibu nggak akan kayak gitu? Nggak. Saya akan bikin 1 hari ke masyarakat setiap minggu. 1 hari masyarakat bisa ketemu dengan sana. Saya sudah punya program. Nggak harus di masa reses aja gitu Bu ya? Siapapun bisa. 1 hari itu dibalik saya saya akan luangkan waktu saya untuk membuka diri terhadap masyarakat. Ini program bagus Bu. Saya baru pernah dengar ini Bu. Benar juga ya? Minimal seminggu sekali tuh kenapa harus ngasih saya ruang ketemu. Paling nggak saya Sabtu Minggu saya kunjungin ke sana. Sambil ngopi-ngopi sambil silaturahim. Kan masyarakat kita tuh paternalistik ya, mereka sama patron mereka tuh pasti sangat respect begitu ya. Dikunjungin salaman aja seneng Bu, masyarakat kita kan Bu. Tapi saya juga agak terharu juga kalau ada ustazah cium tangan saya, aduh. Saya harus cium tangan ustazah gitu ya. Siap. Oke Bu, sekarang kita bermain aja nih Bu. Ini jawab cepat aja Bu. Untuk mengetahui sisi-sisi lain Ibu mungkin. Ibu lebih suka memilih kemandirian atau kolaborasi? Kolaborasi dan kemandirian. Dua-duanya harus punya. Saya harus mandiri juga, untuk saya sendiri saya harus mandiri, dan kolaborasi sangat penting. Saya harus berkolaborasi sama masyarakat, sama RT, sama RW. Karena apa yang saya kelola itu
nggak bakalan jalan, Pak, kalau orang tidak berkolaborasi dengan saya dan saya tidak dekat sama mereka. Apapun kita kelolakan. Jadi saya pemberdayaan masyarakat istilahnya gitu. Jadi ada partnya, Bu. Ada partnya. Pada satu masa kita butuh kemandirian, ya. Namanya juga leader gitu ya, Bu. Tapi pada satu masa butuh saya kolaborasi. Harus kolaborasi. Inovasi atau stabilitas? Inovasi. Fokus pada proses atau fokus pada hasil? Pada proses dong. Wah, nih. Kalau hasil itu bisa orang lain yang ngerjakan. Kalau di Dewan saya setuju, Bu. Maksudnya ya Dewan kan mengawasi proses ya, membuat legislasi dan seterusnya itu ya. Ibu tipe yang lebih fleksibel atau konsisten? Fleksibel saya. Fleksibel. Wah, orang organisasi soalnya, ketemu banyak orang. Terbuka terhadap perubahan atau memegang tradisi? Terbuka terhadap perubahan. Terhadap perubahan maksud saya bukan perubahan untuk merubah segalanya ya. Perubahan itu merubah diri dan masyarakat yang tadinya misalkan nggak disiplin, buang sampah sembarangan, itu yang maksud saya perubahan. Bukan perubahan semuanya dirubah, apa yang ada dirubah enggak. Main rubah aja juga enggak kayak gitu. Nah. Mengutamakan tugas atau hubungan? Tugas. Silakan Bu, silakan. Kalau hubungan dengan siapa dulu dong? Ya misalnya dengan rekan kerja misalnya atau dengan masyarakat. Kalau tugas ya dengan rekan kerja, dengan masyarakat kalau tugas. Bertindak cepat atau bertindak terukur? Terukur, tegas dan cepat. Wah, harus dua-duanya. Jangan dipilih ya. Jangan dipilih itu. Kerjasama atau kompetisi? Kerjasama. Tetap kerjasama. Jadi kalau zaman sekarang tuh memang spiritnya lebih kerjasama, kolaborasi Bu ya, dibanding kompetisi ya. Kompetisi itu apa yang kita kejar, Pak? Dan kompetisi itu menang kalah ya Bu? Iya, menang kalah. Jadi sekarang kita itu berjuangnya untuk masyarakat. Saya minum ya. Monggo Bu. Ya, kalau kompetisi itu, saya suka juga berkompetisi bidang apa dulu dong. Kalau di bidang akademisi, saya berkompetisi. Seperti waktu pernah saya tes untuk membusu itu sekolah di Jepang, saya berkompetisi. Terus saya tes juga awal-awal saya masuk, kandidat untuk jadi dosen di UI itu ya macam-macam Pak. Dari UI, dari ITB yang kadang-kadang memandang Unsri itu, tempat saya ke sekolah, Unsri itu memandang sebelah mata, tapi nyatanya saya yang diterima. Tapi saya yakin dan seyakin-yakinnya kita harus percaya diri tinggi. Dan saya harus percaya diri kepada Allah. Walaupun saya seperti Bapak tadi mengatakan bahwa di DKI itu saingannya berat, ada artis, ada menteri. Tapi saya percaya kalau Allah menghendaki, insya Allah. Kun fayakun, ya, insya Allah. Yang pemilih itu punya hati ya. Pemilik hati kan Allah ya, bukan orang yang punya duit. Bukan orang yang lebih pintar misalnya. Enggak telawan Pak, saya punya duit. Karena di dapil yang saya datangin juga, dia terima dari salah satu partai 300.000 per orang. Aduh, saya bilang, saya jumlahkan itu rumah saya terjual deh. Saya bisa jadi gembel di bawah jembatan. Oke, Bu Yeti. Sekarang kita udah sampai di ujung nih Bu. Di ujung ini ada segmen namanya Hai Pemuda. Sebenarnya ini segmen yang kami dedikasikan untuk pemuda-pemuda kita yang menjadi pemilih terbesar di 2024 ya. Anak muda itu kalau milenial dan zilenial digabung tuh 53%, Bu. 53% dari jumlah pemilih ya? Dari semua DPT di Indonesia ini. Ya, pemilih berarti. Dan 40%-nya itu pemilih pertama, Bu. Baru pertama kali memilih. Anak-anak yang baru masuk ke jenjang 17. Ya. Jadi acara segmen ini sesederhana Hai Pemuda titik-titik. Nah, Ibu bebas untuk menyampaikan apa titik-titiknya. Boleh ajakan memilih untuk Ibu juga boleh, nasihat juga boleh, motivasi juga boleh, monggo terserah Ibu. Ya nanti Ibu arahnya ke sini. Jadi hai anak muda, lanjutkan Bu ya. Hai anak muda titik-titik. Titik-titiknya bebas Ibu. Ya, silakan Bu. Hai anak muda. Hai anak muda. Pemerintahan ke depan ada di tangan kamu. Jadi belajarlah sebaik mungkin. Dan jangan lupa pilih saya. Pemuda-pemudi milenial itu dan sebagian besar adalah generasi penerus bangsa. Karena itu jangan lupa IT. Belajar terus, belajar sampai dengan ke negeri Cina. Jangan stop, saya udah pinter, saya ada ini. Ya, itu aja. Hai Pemuda.
Ya. Oke. Ibu Yeti terima kasih Ya, oke. sudah hadir dan semoga Ibu bisa terus berjuang Insya Allah. dan apabila Allah memberikan amanah bisa dijalankan dengan tuntas dan baik. Mohon doa dan dukungannya. Sekali lagi terima kasih. Ya, Teman-teman oke. terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, and comment. Saya Imam Priyono Ya. pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.